Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pembimbing mata kuliah farmakognosi, Ibu Arini Apriliani, S-Farm MS-Farm, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di diskusi kali ini. Sholawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, adapun diskusi yang akan kita bahas yaitu amino asid cyanogenik. Saya Resti Fauzia selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 8B. Yang pertama ada Rahma Lestari, yang kedua saya sendiri Resti Fauzia, yang terakhir ada Yulifa Rohayati. Baiklah, pemateri pertama akan dibacakan oleh Rahma Lestari. Pengertian glikosida. Glikosida merupakan salah satu kandungan aktif tanaman yang termasuk kelompok metabolit sekunder. Di dalam tanaman, glikosida tidak lagi diubah menjadi senyawa lain, kecuali bila memang mengalami peruraian akibat pengaruh lingkungan luar. Glikosida cyanogen disebut juga glikosida cyanida atau HCN. Contohnya, tanaman yang banyak mengandung glikosida cyanogen adalah Prunus cerotina, Sabucus nigra, Manihot utilissima, dan lain-lain. Penggolongan glikosida salah satunya ada glikosida cyanogen. Glikosida cyanogenik adalah senyawa hidrokarbon yang terikat dengan gus CN dan gula. Beberapa tanaman tingkat dan membentuk glikosida cyanogenik sebagai hasil sampingan reaksi biokimia dalam tanaman. Berikut rumus bangun glikosida cyanogenik secara umum. Keberadaan glikosida cyanogenik pada tanaman memiliki fungsi terhadap kelangsungan hidup tanaman tersebut. Glikosida cyanogenik berperan sebagai sarana proaktif terhadap gangguan predator, terutama herbivora. Adanya kerusakan jaringan pada tanaman akibat hewan pemakan tumbuhan akan menyebabkan pelepasan HCN yang mengganggu kelangsungan hewan tersebut. Tahap-tahap glikosida cyanogenik. Glikosida secara enzimatis menghasilkan asam cyanida atau HCN atau asam pusat yang sangat beracun. Hidrolisis ini dilakukan oleh enzim beta-glikosidae menghasilkan gula dan cyanohidrin. Tahap berikutnya adalah degradasi cyanohidrin menjadi HCN dan senyawa keton atau aldehid. Tahap lain dari hidrolisis glikosid cyanogenik adalah melalui enzim hidroksinitril luas pada berbagai tanaman. Pada tanaman utuh, keberadaan enzim hidroksinitrilase dengan glikosida terpisah, namun pada saat terjadi kerusakan jaringan tertentu pada bagian tanaman tersebut, maka enzim ini akan langsung bertemu dengan senyawa glikosida cyanogen hingga pelepasan HCN. Dapat terjadi reaksi penguraian glikosida cyanogenik hingga dihasilkan asam cyanida. Baiklah, pemateri kedua akan dibacakan oleh Yulifa Rohayati. Jenis senyawa glikosida cyanogenik dan tanamannya. Yang pertama, amigdalin dengan nama umum almond, nama latin Prunus amygdalus. Yang kedua, durin dengan nama umum sorghum, nama latin Sorghum album. Yang ketiga, linamacin
marin dengan esculenta. Yang keempat, lotaustralin dengan nama umum singkong, nama latin Manihot carthaginensis. Yang kelima, prunasin dengan nama umum stone fruitis dengan nama latin Prunus sp. Yang keenam, takpilin dengan nama umum bambu, nama latin Bambusa vulgaris. Berikut rumus cyanogen. Yang pertama, linamarin. Yang kedua, lotaustralin. Yang ketiga, amigalin. Yang keempat, durin. Berikut reaksi penguraian glikosida cyanogen. Glikosida cyanogenik dengan enzim menghasilkan cyanohidrin, menghasilkan keton atau aldehid plus asam cyanida. Mekanisme toksisitas asam cyanida. Asam cyanida atau HCN yang merupakan senyawa toksik berspektrum luas pada setiap organisme. Hal ini disebabkan oleh kemampuan mengikat mineral-mineral seperti Fe2+, Mn2+, dan Cu2+. Mineral tersebut berperan sebagai kofaktor untuk mengoptimalkan kerja enzim, menghambat proses reduksi oksigen rantai pernafasan tingkat sel oleh sitokrom oksidase, transport elektron pada proses fotosintesis, dan aktivitas beberapa enzim semisal katalase, oksidase, dan lain-lain. Mekanisme toksisitas HCN yang paling umum adalah berkaitan dengan ion besi. HCN setelah dilepas dengan cepat di intestinal masuk ke dalam darah. Ion cyanida atau Cn. Selanjutnya berkaitan dengan Fe-Heme dan bereaksi dengan ferik atau oksidasi. Dalam mitokondria membentuk sitokrom oksidase di dalam mitokondria, membentuk kompleks stabil dan menahan jalur respirasi. Akibatnya, hemoglobin tidak bisa melepas oksigen dalam sistem transport elektron dan terjadi kematian akibat hipoksia seluler atau sel-sel ke. Adapun pemateri terakhir yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Tanaman yang mengandung glikosida cyanogen. Yang pertama, singkong. Singkong mengandung racun linamarin dan lotaustralin. Yang keduanya termasuk golongan glikosida cyanogenik. Singkong dibedakan atas dua tipe, yaitu pahit dan manis. Singkong tipe pahit mengandung kadar racun yang lebih tinggi daripada tipe manis. Jika singkong mentah atau yang dimasak kurang sempurna dikonsumsi, maka racun tersebut akan berubah menjadi senyawa kimia yang dinamakan hidrogen cyanida. Gejala dan penanganannya. Gejala keracunan glikosida cyanogen diantaranya penyempitan kerongkongan, mual, muntah, sakit kepala, bahkan pada kasus kematian. Yang pertama ada singkong tipe pahit. Dicuci terlebih dahulu, kemudian kulitnya dikupas, dipotong-potong, direndam dalam air bersih yang hangat selama beberapa hari, dicuci kembali, lalu dimasak sempurna baik itu dibakar maupun direbus. Yang kedua yaitu singkong tipe manis. Hanya memerlukan pengupasan dan pemasakan untuk mengurangi kadar cyanida ke tingkat non-toksik. Singkong manis mengandung cyanida kurang dari 50 mg per kilogram
sedangkan yang pahit mengandung sianida lebih dari 50 mg per kilogram. Meskipun jumlah kecil sianida masih dapat ditoleransi oleh tubuh, jumlah sianida yang masuk ke dalam tubuh tidak boleh melebihi 1 mg per kilogram berat badan per hari. Yang kedua, pucuk bambu atau rebung. Racun alami pada pucuk bambu termasuk dalam golongan glikosida sianogen, sehingga gejala keracunannya mirip dengan gejala keracunan akibat mengkonsumsi pucuk bambu. Maka sebaiknya pucuk bambu yang akan dimasukkan terlebih dahulu, kemudian dibuang daun terluarnya, diiris tipis-tipis, lalu direbus dalam air mendidih dengan penambahan sedikit garam. Glikosida sianogenik yang terkandung pada bambu segar dapat terdekomposisi dengan cepat pada proses perebusan hingga suhu didih. Telah diketahui bahwa perebusan pucuk bambu pada suhu 98 derajat Celcius selama 20 menit dapat menghilangkan hampir 70% sianida yang terkandung. Sedangkan perebusan pada suhu yang lebih tinggi serta jangka waktu yang lebih lama dapat menghilangkan sianida lebih dari 965. Kadar sianida yang lebih tinggi dapat dihilangkan dengan proses pemasakan selama 2 jam. Semakin banyak sianida yang hilang akan semakin baik. Namun, untuk menghindarkan diri dari keracunan, setidaknya perebusan dilakukan minimal selama 8-10 menit. Yang ketiga, biji buah-buahan. Contoh biji yang mengandung glikosida sianogenik adalah apel, pir, plum, cherry, dan peach. Secara normal, kehadirannya tidak membahayakan. Namun, ketika biji segar buah-buahan tersebut terkunyah, maka zat tersebut dapat berubah menjadi hidrogen sianida yang bersifat racun. Dosis letal sianida berkisar antara 0,5 sampai 3,0 mg. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Sebelumnya, saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.